Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ilham Haris di acara Sanasan. Pemirsa, hari ini akan ngusik tentang masalah perkembangan politik nasional terkait dengan ditangkapnya Menteri Kominfo Johnny G. Plate gitu ya, Sekjen Partai Nasdem, partai yang dulu awalnya adalah pendukung beratnya Pak Jokowi dan akhir-akhir ini juga mendahului, yaitu mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan. Pemirsa, kita baca ya, setelah penangkapan Menkominfo dilakukan, ini respon awal yang dilakukan oleh Nasdem dalam jumpa persnya kalau tidak salah ya. Johnny Plate ini saya baca di CNN dengan judul Johnny Plate tersangka korupsi BTS, ini tanggapan Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G yang menimpa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Ada 3 hal disampaikan dalam konferensi pers di kantor DPP Nasdem Jakarta Pusat Rabu 17 ini pemirsa ya, biar berurut sebelum saya usik. Pertama, ia mengaku sedih atas penetapan status tersangka terhadap Johnny yang juga menjabat sebagai Sekjen Nasdem. Saya katakan dalam kapasitas saya baik pribadi maupun Ketua Umum DPP Nasdem beserta seluruh jajaran yang ada dan juga Dewan Pimpinan Wilayah, kami dalam suasana keprihatinan, kesedihan yang sukar kami tutupi. Katanya, ini bukan pertama dihadapi partai, tapi untuk hal yang terjadi pada Sekjen DPP Partai Nasdem, Saudara Johnny, berarti saya katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Namun, ia mengungkapkan sikap Nasdem akan terus-menerus menghormati proses hukum dan mengedepankan prinsip hukum yang berkeadilan, meski ia mengaku masih ada yang mengusik dirinya akan keputusan ini. Ini pemirsa, ada semacam penjelasan yang runut dan lebih masih terkendali gitu ya, masih terkendali, tapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi dalam emosi diri saya. Semoga godaan yang menyatakan ke saya ini tidak lepas dari intervensi politik, ini tidak benar, ini tidak lepas dari intervensi kekuasaan juga tidak benar, katanya. Saya lanjutkan ya. Kedua, mengingatkan para seluruh anggota Partai Nasdem untuk terus tetap bekerja seperti biasa, juga jangan mudah terprovokasi dari pihak manapun, jangan kasih tempat apapun yang mencoba mengadu domba dan lain sebagainya. Ini usik pemirsa. Kalau kita simak secara tenang gitu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh ini masih teratur dan tertib gitu ya, dan masih terukur gitu ya. Meskipun bahasanya bersayap, dia secara jelas mengatakan bahwa tidak bisa menutupi kesedihannya, tidak bisa menutupi bahwa ini adalah ada kaitan intervensi politik dan intervensi kekuasaan, meskipun itu tidak langsung dikatakan secara verbal. Tapi kalimatnya sangat indah gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak tergoda dengan pikiran dan emosi yang ada dalam dirinya, bahwa ini semua adalah bentuk intervensi dari pemerintah, untuk intervensi kekuasaan dan politik. Nah, sebagaimana yang tadi katakan dari awal, bahwa Partai Nasdem hari ini memang menjadi motor ya, motor penggerak dari koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Maka dalam situasi semacam ini, situasi politik semacam ini, apalagi hari ini itu antar partai politik saling tarik menarik untuk membangun sebuah koalisi, dan siapa yang ingin berbaris dalam koalisi perubahan, koalisi yang lain, itu masih terjadi tarik menarik, bisa dimaklumi dan bisa dipahami ketika ada orang penting dalam satu partai yang menjadi motor penggerak dari dukungan terhadap Anies Baswedan justru menghadapi proses hukum, dan notabene bukan KPK lagi, tapi ini Kejagung. Artinya
sederhananya pikiran orang akan menganggap dan pasti otomatis akan mengaitkan ini terhadap konstelasi politik yang sudah mulai makin panas gitu ya. Apalagi ketika melihat di medsos dan yang lain-lain, tarik menarik, saling gojlok, saling saling tuding dan semacamnya dari masing-masing pendukung itu sudah semakin liar. Dan makanya dari itu semua tidak menjadi wajar ketika situasi kebatinan teman-teman, apalagi pengurus DPP Nasdem akan otomatis berpikir semacam itu. Oh, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan Pilpres. Oh, jangan-jangan ini adalah bentuk dari bagaimana menghadang Anies. Sebagaimana yang sering kita dengar, yang sering kita baca, ada banyak sekali akun-akun di medsos itu yang berbicara dan bahas terkait bagaimana Anies itu dihadang dan tidak menjadi calon presiden, bagaimanapun caranya. Dan itu sudah banyak yang membahas. Nah, kalaupun ini terjadi, kalaupun ini kebetulan dan tidak kebetulan, ini pasti akan berpengaruh terhadap konsolidasi politik yang dilakukan oleh Nasdem. Apakah ini pendapat saya, ini pendapat saya. Apakah ini sesuai dengan situasi suasana kebatinan dari pengurus Nasdem bahwa ini adalah ada kaitannya intervensi politik dan kekuasaan, meskipun itu tidak benar gitu ya. Tapi ini pasti akan berpengaruh terhadap konsolidasi politik baik internal maupun eksternal yang dilakukan oleh Nasdem. Ini pendapat saya. Karena kenapa? Pak Joni Plate ini orang penting di Nasdem. Pak Joni Plate ini adalah orang kedua di partai ini, adalah sekjen. Kita biasa. Ini dalam suatu, ini dalam konteks politiknya. Tapi apa yang ditanggapi, apa yang dijelaskan oleh Pak Surya Paloh dalam konteks penangkapan Menkominfo, ada tanggapan dari Menko Polhukam. Ya, ada tanggapan dari Menko Polhukam. Yang ditulis di ini pemirsa, saya baca dulu ya. Yang ditulis di TV One News ya, dengan judul Mahfud MD tegaskan kasus Joni Plate hukum murni bukan politisasi. Kebetulan pemain korupsinya di politik. Oh, ini pemirsa, judulnya. Jakarta TV1news.com, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang kini menjabat sebagai PLT Menteri Kominfo menegaskan bahwa kasus korupsi yang menjerat Joni Plate adalah hukum murni dan bukan dipolitisasi. Ini tanggapan awalnya dari Pak Mahfud MD. Artinya anggapan dan ungkapan publik yang menarik-narik bahwa ini ada kaitannya dengan intervensi politik dan juga ada kaitannya dengan konstelasi politik perpilpresan, dijawab langsung tuntas oleh Pak Mahfud MD bahwa ini tidak ada, ini hukum murni. Mohon Mahfud, ini hanya kebetulan bahwa pemain tindakan korupsinya merupakan aktor politik. Diketahui Joni Plate menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari Partai Nasional Demokrasi Nasdem. Hubungan Partai Nasdem kini tengah renggang dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo. Saudara, itu bukan politisasi, nggak ada hubungannya itu. Mungkin kebetulan kata Mahfud. Ini kutipannya pemirsa ya. Dalam sambutannya di acara HOT Gerakan Bhinneka Nasional GBN Jakarta Pusat Minggu kemarin, berarti Minggu 21 Mei 2025. Kebetulan beririsan pemainnya dengan politik, ini kalimatnya. Kebetulan beririsan dengan pemain politik, pemainnya dengan politik. Tapi itu hukum murni, sambungnya. Dia menjelaskan bahwa kasus korupsi pada proyek BTS Bakti di Kementerian Kominfo itu benar adanya. Sebab dia sendiri menyaksikan bahwa proyek pembangunan tower BTS untuk itu telah lama mangkrak. Ini pemirsa ya, penjelasan dari Menkominfo menjawab dan menjelaskan serta menegaskan bahwa penangkapan Menkominfo itu adalah hukum murni. Anggaran proyek untuk membangun BTS tiang-tiang untuk tower anggarannya Rp 28 triliun. Ini saya raja pemirsa. 28 triliun.
pada tahun 2020 dicairkan 10 triliun, Desember 2021 tidak ada barangnya, ungkap Mahfud. Saya yakin Pak Mahfud ini kalau bicara by data ini tidak akan ngarang, saya yakin ya. Memandang kasus ini, Mahfud mengatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi baru terungkap pada salah satu lembaga atau kementerian saja. Menurut dia masih banyak proyek di lembaga pemerintahan yang harus diselidiki. Ini pemirsa, tanggapan dari Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, dan hari ini ditunjuk oleh Presiden menjadi PLT Menkom Minfo. Jadi akan melanjutkan kegiatan dan program-program di Kominfo. Hari ini sebelum ada menteri secara definitif ditunjuk oleh Presiden adalah Pak Mahfud MD. Pemirsa Usik, ini menarik. Kalau kita kaitkan dengan riuh dan ramainya orang menanggapi terkait dengan penangkapan Menkominfo, dan apalagi di internal Nasdem gitu ya, internal Nasdem. Tadi sempat dikatakan langsung oleh Pak Surya Paloh, meskipun tidak langsung menjust gitu ya, bahwa situasi kebatinannya tidak bisa terhindar, tidak bisa tidak bisa menghindar dari bisikan-bisikan bahwa persoalan ini adalah ada intervensi kekuasaan dan politik. Tapi catatannya dan kesimpulan dari saya dari Usik ini, pemirsa, konstelasi politik nasional hari ini dengan ditangkapnya Sekjen Partai Nasdem, disadari atau tidak, mau diakui atau tidak, pasti berdampak terhadap konsolidasi politik yang dilakukan. Bisa saja ini menjadi energi kuat untuk bagaimana lebih memaksimalkan konsolidasi politik, bagaimana caranya gitu ya. Bisa juga ini justru mengedonkan konsolidasi politik yang selama ini sudah dilakukan oleh Nasdem. Kita tunggu saja pemirsa. Apakah ini justru akan menjadi pemicu dan menjadi pemantik bangkitnya Nasdem untuk betul-betul bagaimana memperjuangkan Anies Baswedan menjadi capres, karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita sering mendengar bahwa memang ada gerakan-gerakan bagaimana Anies Baswedan ini tidak bisa menjadi calon presiden karena dianggap antitesa dari Pak Jokowi. Kita tunggu saja pemirsa. Tapi ini catatan saya bahwa disadari atau tidak, ini pasti berdampak terhadap konsolidasi politik di koalisi perubahan, baik itu Nasdem, PKS atau Demokrat. Apakah ini justru menjadi pemicu dan pembangkit semangat dari ketiga koalisi ini, atau justru ini memporak-porandakan koalisi yang sudah dibangun selama ini? Itu pemirsa, sekedar Usik, mudah-mudahan besok atau lusa kita sambung lagi kalau ada perkembangan baru, dan mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.